Selamat sore, perkenalkan nama saya Sisko Lorenza Mangga, mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Minora, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat video proyek pengantar filsafat yang diampu oleh dosen Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Di sini kita akan membahas gagasan filsafat menurut Johann Gottlieb Fichte. Yang pertama, pendahuluan. Filsafat modern di Eropa mengalami perkembangan pesat sejak abad ke-17 hingga abad ke-19, terutama melalui gagasan para pemikir yang berupaya memahami hakikat manusia, kebebasan, moralitas, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam tradisi filsafat idealisme Jerman adalah Johann Fichte pada tahun 1762 sampai 1814. Ia merupakan penerus pemikiran Immanuel Kant dan sekaligus pelopor Jerman idealis sebelum kemudian dilanjutkan oleh Schelling dan Hegel. Fichte dikenal karena menegaskan peran aktif kesadaran manusia dalam membangun dunia pengetahuan. Karya-karya Fichte tidak hanya berpengaruh dalam kajian metafisika, epistemologi, dan etika, tetapi juga dalam pemikiran politik, terutama mengenai kebangsaan, pendidikan, dan kebebasan warga. Yang kedua, profil singkat filsuf. 1. Riwayat hidup. Johann Fichte lahir pada 19 Mei 1762 di desa Ramenau, Jerman. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tukang sepatu. Bakat intelektual Fichte sudah terlihat sejak kecil, sehingga ia mendapat bantuan untuk bersekolah dari keluarga Baron Miltitz yang terkesan dengan kecerdasannya. Fichte menempuh pendidikan di Universitas Jena dan Leipzig. Pada awalnya, ia tidak memiliki cukup dana sehingga ia bekerja sebagai tutor pribadi. Pertemuannya dengan filsafat Kant menjadi titik balik pentingnya dalam perkembangan pemikirannya. Ia begitu terkesan dengan Critique of Pure Reason sehingga kemudian menulis sebuah karya yang berjudul Attempt a Critique of All Relation 1792. Karya tersebut sempat dianggap sebagai karya Kant karena gaya penulisannya, dan hal itu membuat Fichte langsung terkenal. Pada 1794, Fichte menjadi profesor di Universitas Jena, pusat perkembangan intelektual Jerman pada masa itu. Pemikirannya yang radikal dan progresif membuatnya sering terlibat dalam kontroversi, termasuk tuduhan ateisme pada tahun 1799 yang membuatnya kehilangan jabatan sebagai profesor. Setelah itu, Fichte mengajar di berbagai tempat hingga akhirnya menjadi rektor Universitas Berlin 1811 sampai 1812. Fichte meninggal pada 29 Januari 1814 di Berlin akibat wabah virus, beberapa minggu setelah istrinya meninggal karena penyakit yang sama. Kedua, karya-karya utama. Beberapa karya penting Fichte meliputi 1. Upaya kritik terhadap seluruh wahyu 1792. Yang kedua, Fondasi seluruh Wissenschaft Lehre 1794. 3. Fondasi hak asasi manusia 1796. Keempat, Sistem etika 1798. Dan kelima, Pidato kepada bangsa Jerman 1808. Karya-karya tersebut menjadi landasan utama perkembangan idealisme Jerman. Yang ketiga, gagasan filsafat menurut Fichte. 1. Epistemologi. Dasar filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Pemikiran inti Fichte terletak dalam konsep ilmu pengetahuan, yaitu sistem filsafat yang menjelaskan bagaimana seluruh pengetahuan manusia dapat diturunkan dari satu prinsip dasar, yakni aku. 2. Konsep kebebasan Fichte melihat bahwa hakikat manusia adalah kebebasan. Kesadaran manusia secara aktif menentukan tindakannya, sehingga etika dan moralitas bersumber dari kebebasan tersebut. Yang ketiga, etika tindakan. Dalam The System of Ethics, Fichte menekankan bahwa moralitas hanya ada ketika seseorang bertindak.
Menjadi moral berarti bertindak secara moral. Dengan kata lain, moralitas tidak hanya bersifat internal, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. 4. Teori politik. Dalam Foundation of Natural Rights dan Addresses to the German Nation, Fichte menegaskan atau mengembangkan pemikiran yang kuat mengenai negara, pendidikan, dan nasionalisme. Yang kelima, Fichte dan idealisme Jerman. Fichte dianggap sebagai penghubung antara Kant dan Hegel. Jika Kant menekankan keterbatasan pengetahuan, Fichte melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa kesadaran manusia aktif membangun dunia. Yang keempat, relevansi gagasan Fichte untuk konteks saat ini. Walaupun hidup pada abad ke-18 dan ke-19, gagasan Fichte tetap relevan dalam berbagai bidang modern. 1. Pendidikan. Pemikiran Fichte bahwa pendidikan membentuk karakter moral bangsa sangat relevan. Dengan sistem pendidikan modern yang menekankan pembinaan karakter, etika sosial, dan kebangsaan. Ia percaya bahwa pendidikan bukan hanya untuk transfer pengetahuan, tetapi pembentukan manusia yang bertanggung jawab. 2. Politik dan negara modern. Gagasannya tentang negara sebagai pelindung kebebasan warga menjadi dasar pemikiran politik kontemporer, negara hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, berdasarkan hukum moral. Konsep ini sejalan dengan prinsip demokrasi modern yang menempatkan warga negara sebagai pusat kehidupan bernegara. 3. Moralitas dan tanggung jawab individual. Fichte melihat bahwa moralitas harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Di era sekarang, hal ini tampak dalam berbagai isu, etika profesional, tanggung jawab, sosial perusahaan, integritas pribadi, dan hubungan antar individu dalam masyarakat modern. 4. Psikologi dan filsafat kesadaran. Pandangan bahwa diri adalah suatu yang aktif dan dinamis sangat mirip dengan pandangan psikologi modern, terutama teori konstruktivisme. Dalam konstruktivisme, manusia dianggap membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang tepat seperti yang dipahami Fichte. 5. Identitas dan kebangsaan. Fichte menekankan pentingnya bahasa, budaya, dan pendidikan sebagai alat pembentuk identitas nasional. Dalam konteks globalisasi, pemikiran ini relevan untuk menjaga nilai-nilai lokal dan identitas bangsa tanpa harus bersikap eksklusif atau ekstrim. Yang kelima, kesimpulan. Johann Fichte merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah filsafat modern, terutama dalam aliran idealisme Jerman. Pemikirannya tentang aku, kebebasan, tindakan moral, dan negara memberikan landasan filosofis bagi perkembangan etika, politik, dan pendidikan di era modern. Fichte menempatkan manusia sebagai makhluk aktif yang bertanggung jawab membangun dunia dan menentukan moralitasnya. Konsep ini menegaskan bahwa kebebasan bukan suatu yang diberikan dari luar, melainkan muncul dari kesadaran dan tindakan manusia itu sendiri. Relevansi pemikiran Fichte di masa kini terlihat dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, etika, sosial, politik, hingga kajian psikologi modern. Dengan demikian, mempelajari Fichte tidak hanya memberikan wawasan historis, tetapi juga pemahaman mendalam tentang dasar moral dan kesadaran manusia sebagai aktor utama dalam kehidupan sosial dan bernegara. Sekian dan terima kasih.